kebahagiaan pada hakikatnya adalah batiniah. Murnikanlah, jangan ada campuran. Sebab mendua hati berarti ada campuran lain. Tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, saudara-saudari semuanya, kita mau bicara mengenai satu ayat dalam Alkitab. Ini ayatnya, Matius 5 ayat 8. Ini salah satu bagian dari sabda bahagia. Kalimat lengkapnya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya mulai dari kata berbahagialah. Makarioi, ini jamak, kalau satu makarios. Nah, Alkitab banyak mengungkapkan kepada kita kata ini sejak dalam perjanjian lama, yaitu dalam kumpulan kitab Taurat, yaitu Ulangan 33 ayat 29. Sudah muncul, kata berbahagialah itu sudah muncul sejak lama sekali. Maka pasti Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia itu kan Yesus dari Nazaret. Beliau beragama Yahudi, lahir sebagai orang Yahudi, lingkungannya lingkungan Yahudi, hukumnya hukum Yahudi, pergaulannya dengan orang Yahudi. Jadi Yahudi tok-tok. Kalau kita membaca sabda bahagia, sesungguhnya konteks Yahudinya sangat kental. Maka cara berpikirnya, cara mendalaminya, cara mengupasnya harus menggunakan cara berpikir Yahudi, harus menggunakan konteks Yahudi. Tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kemudian kitab Ayub. Ayub yang sedang berada di tengah penderitaan, dalam kitabnya yaitu Ayub bab 5 ayat 17 bisa ada ungkapan berbahagialah. Dari ayat ini bahkan kita bisa belajar bahkan di tengah penderitaan ada kebahagiaan karena ada unsur lain di balik penderitaan itu. Yang sangat banyak mengucapkan berbahagialah adalah kitab Mazmur. Kalau kita membuka kitab Mazmur, saudara-saudari, ada banyak sekali. Saya berikan contohnya 12. Ini baru contoh loh. Kalau kita mau mencari satu-satu, itu ada banyak sekali. Puluhan. Kita mulai dari Mazmur 1 ayat 1. Jadi pembukanya saja, bahkan pembuka yang paling awal dalam kitab Mazmur sudah dimulai dari berbahagialah. Mazmur 32 ayat 1. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga masih ada ayat 12 dari bab 33. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mazmur 40 ayat 5. 41 ayat 2. Bab 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang kau pilih. 84 ayat 5. 94 ayat 2. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. 112 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ini Mazmur 1 ayat 1. Nah itu tulisan aslinya saudara-saudari. Ini dibaca dari kanan ke kiri kalau ini ya. Kita baca yang bagian warna biru saja. Itu dibacanya Ashrei. Kita lihat apa yang menjadi unsur berbahagialah di dalam Ulangan 33 tadi. Kemerdekaan. Yang selanjutnya, kenapa kok di tengah penderitaan Ayub bisa mengatakan berbahagialah? Karena ada didikan. Jadi rupanya penderitaan itu sarana yang maha kuasa mendidik kita. Selanjutnya unsur yang lain dalam kitab Mazmur itu apa? Perilaku baik. Kalau kita berperilaku baik, maka kita disebut orang yang berbahagia. Yang selanjutnya dalam kitab Mazmur 32, rupanya pengampunan. Selanjutnya, hal apa lagi yang membuat kita berbahagia? Mazmur 33 ayat 12 katakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Jadi kita punya Tuhan yang ini, bukan Tuhan yang lain, kita berbahagia. Kenapa sih? Nah, silakan Anda sesekali bertanya-tanya dalam diri pribadi Anda sendiri-sendiri, kalau saya Tuhannya ini, bukan Tuhan yang itu, atau bukan Tuhan yang ono, bukan yang lain-lain, saya kok Tuhannya kan ini. Tuhan saya kan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus. Apa? Apa kelebihannya saya punya Tuhan yang seperti ini? Selanjutnya, dalam Mazmur 40, berbahagialah. Kenapa? Karena percaya. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang ini tidak akan memberi apa? Memberi ular. Kalau kita meminta apa? Meminta roti. Nah, kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan yang buruk kepada kita, sekalipun nyambung ke kitab Ayub, sekalipun apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita alami sekarang mungkin sesuatu yang buruk. Selanjutnya, perilaku baik itu membuat kita berbahagia. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Lalu apalagi? Kesalehan. Diam di pelataran Tuhan, ini hidup yang salah, hidup penuh dengan doa. Yang selanjutnya juga masih tentang itu. Diulang lagi tentang didikan, diulang lagi perilaku baik dan masih perilaku baik.
masih juga tentang perilaku baik dan kepercayaan. Lihat saudara-saudari, semuanya tadi itu alasan berbahagia, tidak ada satupun yang bentuknya material, fisik, jasmani. Tidak ada. Semua alasan berbahagia adalah alasan batiniah, bukan material. Jadi sebenarnya Alkitab mau mengajari kita kebahagiaan pada hakikatnya adalah batiniah, bukan material. Ini bukan berarti saya meremehkan yang material. Material itu penting untuk kita hidup. Penting untuk menjamin kelangsungan hidup kita dan keturunan kita, keluarga kita. Itu kita tidak menyangkal itu semua. Tetapi meletakkan kebahagiaan pada hal yang material tentu saja gagal. Treadmill itu. Makin tinggi keinginan kita, nanti makin tinggi lagi ukuran kebahagiaannya. Menurut kita. Makin dikejar, makin nggak nyampe. Hidup kita itu seperti treadmill kadang-kadang. Jadi sebenarnya kalau Tuhan mengatakan berbahagialah, semuanya batiniah. Tidak ada yang bersifat material, tapi semua kata berbahagialah itu batiniah. Ada dalam kedalaman batin, ada di jiwa kita, sehingga itulah yang tidak dapat diambil dari kita. Justru karena kebahagiaan bersifat batiniah, maka tidak mungkin diambil dari kita. Cerita tentang Marta dan Maria. Maria memilih apa yang perlu yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu kebahagiaan bersama dengan Sang Kristus. Kemudian ini yang menarik saudara-saudari, suci hatinya. Maka kita lihat dalam bahasa aslinya, saya mulai dari kata hati. Nah ini kata hati dalam bahasa Yunani. Kardia, harafiah jantung tapi yang dimaksud hati. Kalau Alkitab ngomong hati itu sebenarnya maknanya apa? Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Boleh dikatakan justru mau mengatakan seluruh jiwa, seluruh diri, seluruh pikiran, seluruh fokus. Matius 22 ayat 37. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini sebenarnya bukan pemilahan ini dan itu, tetapi ini pengulangan yang menegaskan. Hati itu ya juga berarti jiwa, itu juga berarti segenap akal budi. Segenap hatimu itu berarti segenap dirimu. Bukan hanya hati dalam arti tertentu perasaan saja. Kitab Mazmur juga mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangannya berarti hal yang material, yang jasmani. Tangan itu kelihatan secara jasmani. Murni hati, hati itu yang di dalam berarti seluruh jiwa. Hati itu diri yang terdalam. Bukan hanya soal perasaan, tapi seluruh dirinya yang terdalam. Seluruh fokusnya. Kata suci itu berasal dari bahasa Yunani yang diterjemahkan kata suci tadi. Suci hatinya, bukan suci dalam arti orang kudus. Tapi rupanya yang dipakai dalam ayat ini adalah kataroi. Itu kalau diterjemahkan harafiah itu bersih. Bisa juga murni. Tidak ada campurannya. Kata yang sama digunakan dalam Yakobus 4 ayat 8. Kata suci yang sesungguhnya harafiahnya berarti murni, itu diperlawankan dengan kata mendua hati. Itu artinya apa? Murnikanlah, jangan ada campuran. Sebab mendua hati berarti ada campuran lain. Maka kita diminta hidup tanpa campuran, saudara-saudari. Misalnya dalam penerapan sehari-hari, Anda ini berdoa rajin, tetapi Anda itu masih percaya pada tahayul. Anda berdoa rajin, tapi Anda ini masih datang pada orang membaca tangan, kartu tarot. Contohnya, itu contohnya. Anda beriman kepada Tuhan Yesus, tapi meragukan bahwa beliau sanggup menyelesaikan segala perkara. Lalu maukah Anda menjadi suci hatinya? Suci hatinya berarti memurnikan, membuang ketidakmurnian, diayak. Ya, ketidakmurniannya itu. Karena harus diayakan, tepung kecampuran kerikil kan tidak bisa, berarti tidak murni dalam arti itu. Ya kita lihat, melihat Allah itu apa? Maka referensinya harus ke perjanjian lama. Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ini maksudnya apa? Kalau orang melihat Allah, orang itu mati karena tidak kuat memandang kekudusan dan daya kuasa yang luar biasa. Itu ada ayatnya di dalam Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, ini firman Tuhan sendiri. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Artinya, memandang, melihat Allah, itu pasti mati.
konteks dalam kejadian yang cerita mengenai Yakub tadi, maka bisa kita pahami. Aku melihat Allah, tapi puji Tuhan, haleluya, aku tidak mati. Maka kalimat terakhirnya, tetapi nyawaku tertolong. Jadi melihat Allah, ini problem sebenarnya. Ada problem. Karena melihat Allah berarti mati. Jadi artinya lalu apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, maka mereka akan mati. Karena melihat Allah berarti mati. Itu bahasa Alkitab. Lalu apa yang mau dimaksudkan oleh baginda Yesus ketika beliau mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Mazmur 42 ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kita kembali ke dalam kitab Keluaran. Melihat Allah tidak dapat hidup, artinya mati. Tetapi kenapa dalam kitab Mazmur dikatakan ingin? Kalau membuat mati kok ingin, saudara-saudari? Bagaimana ceritanya? Tampaknya acuannya adalah cerita Yakub tadi melihat Allah dan nyawa tertolong. Maka melihat Allah punya dua arti. Yang pertama nyawa tertolong. Nyawa di sini itu figuratif, tidak berarti harafiah nyawa dunia ini. Karena Alkitab katakan ada kematian yang kedua. Nyawaku tertolong itu artinya melihat Allah, tapi nyawaku tertolong artinya berarti kita diselamatkan. Arti yang pertama. Arti yang kedua mengacu pada kitab Mazmur, jiwaku haus, ada kehausan mengenai sesuatu yang kita belum tahu, yang kita cari terus, dan hidup kita ini memang penuh kehausan ya. Apa sesungguhnya yang dapat memuaskan saya? Membahagiakan dalam arti dalam bahasa Injil Matius tadi itu. Maka boleh melihat Allah. Itu visio beatifika dalam bahasa gereja Katolik. Maka masuk surga dalam kasanah kerohanian Katolik disebut visio beatifika. Visio melihat, beatifika itu membahagiakan. Pandangan yang membahagiakan. Melihat yang membuat kita berbahagia. Yaitu Allah sendiri. Sekarang kita belum tahu, belum sadar, belum terlalu mengerti. Karena justru keinginan kita masih banyak sekali di dunia ini. Kita masih ingin ini, ingin itu, ingin itu. Kita tahu secara pikiran yang paling penting adalah Allah. Tetapi dalam praktek kehidupan kita sering nabrak-nabrak. Karena kita menganggap hal yang lain memang lebih penting daripada Allah. Dan kita cukup sering melakukan itu. Maka kehausan. Jadi melihat Allah itu berarti dipuaskan apa yang dicari. Pemenuhan jiwa, pemenuhan diri. Kalau dalam bahasa psikologinya, ada seorang psikolog, bukan psikolog, ahli filsafat sebenarnya, yang mengatakan aktualisasi diri. Wah, ini bahasanya sudah susah-susah. Tapi intinya adalah ketika kita di dunia ini mencari sesuatu apa, lalu dikatakan, ya, saya menemukan ini. Akhirnya menemukan. Jiwaku yang haus, yang dahaga itu seperti diberi minum. Nah, itu artinya melihat Allah. Arti yang pertama, lolos dari maut. Ya, mengacu pada kitab Kejadian. Aku melihat Allah tapi nyawaku tertolong. Artinya tertolong dari kematian kedua dalam konteks perjanjian baru. Mengacu pada kitab Wahyu. Maka diartikan saja sendiri sekarang saudara-saudari. Kalau dikatakan diri yang terdalam mesti murni sehingga kita bisa melihat Allah. Menurut saya loh ya, apa yang saya uraikan cukup untuk membuat kita merenungkan satu baris pendek kalimat sabda bahagia, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang diri terdalamnya murni, tidak tercampur apapun selain Allah, yang akan selamat dari kematian kedua, dan terpuaskan dambaan jiwanya. Begitu yang dapat saya uraikan, semoga dapat membantu kita sedikit memahami isi Alkitab, apa yang dapat saya sampaikan. Shalom alaikum.